perkara telah lengkap, tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya 2 saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara-perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Namun keadaan seperti ini sifatnya kasuistis. Tidak di setiap perkara proses penyidikannya terdapat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon selama proses penyidikan, penetapan pemohon sebagai tersangka, penyerahan berkas penyidik baik tahap pertama hingga sebelum pelaksanaan penyerahan tahap kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hambatan yang dialami termohon untuk melaksanakan seluruh proses tersebut. Dalil bahwa pemohon bersikap kooperatif selama proses penyidikan tidak dibantah oleh termohon, sehingga secara material menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan penggeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya 2 alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Kedua, dulu ya, saya rasa sampai yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, yakni 1. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. 2. Syarat material lain dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. 3. Syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dan 4, tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau tindak pidana lain yang disebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Nomor SPH 458 Jaya tanggal 19 Juni 2026. Di dalam bagian pertimbangan surat penahanan tersebut tertulis kalimat sebagai berikut. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Pada sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas, karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya diperlihatkan UGM, nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all. Itu di sidang pembuktian Bang, itu kapan rencananya? Nanti mungkin kita tunggu jadwal dari majelis. Kalau pengalaman kami, mungkin ini eksepsi minggu depan, kemudian seminggu lagi putusan baru setelah itu masuk ke pembuktian. Mungkin 3-4 minggu mungkin Mbak dari sekarang ya. Ini kegiatan ini mengganggu kegiatan Pak Jokowi yang selama ini saat ini kan sedang keliling juga ya. Mungkin ada mungkin mengganggu atau seperti apa Pak? Iya, nanti mungkin Bang Andi bisa tambahkan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi kami kemarin diskusi, Pak Jokowi sangat santai saja menjalani ini karena ini merupakan konsekuensi beliau mengajukan laporan dan beliau memiliki kepentingan agar perkaranya cepat selesai dan mendapatkan kepastian mengenai status ijazah ini. Ya, terkait dari kegiatan beliau untuk silaturahmi dengan masyarakat seluruh Indonesia, yang jelas first priority adalah kasus sidang ini ya. Jadi akan mengikuti kasus sidang ini, baru dilanjutkan dengan program-program beliau bersilaturahmi dengan seluruh rakyat Indonesia. Jelas untuk itu tadi dikatakan oleh Bung Yaakob ya, itu sekitar 1 bulan lagi ya, itu kemungkinan itu akan diminta beliau hadir kan sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya kita tunggu saja nanti, tapi kalau silaturahmi kebangsaan itu akan mengikuti. Ya, jadi pas priority adalah di sidang. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Pertama, Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy Rismontiva tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Sidiki di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara al-haq dan al-batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa si Udin itu Mas Ahmad Hazinuddin. Ya pokoknya siapapun lah, ya kan. Nah si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan reformasi Polri? Nah kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Saya membawa RRT ke Pak Jimli, lalu berarti saya mengupayakan mediasi. Atau sebaliknya, dari awal saya bermental mediasi, saya bawa ke Pak Jimli. Nggak nyambung dua fenomena itu. Pak Jimli itu adalah ketua tim percepatan reformasi Polri, kurang lebih begitu ya. Tugas dia adalah membuat konsep tentang Polri di masa depan yang unfortunately
juga nggak dipakai juga for the time being kan, ketika ada undang-undang Polri yang baru, mana ada konsep yang dibuat Pak Jimli masuk, saya nggak tahu ya, kayaknya juga tidak banyak yang masuk ke sana kan di masa depan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita ke sana? Itu yang paling penting. Kita ke sana karena kita ingin mengadu. Kita memanfaatkan momentum bahwa RRT ini dikriminalisasi, ya kan? Karena dia dikriminalisasi, lalu saya bawa dia ke sana. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Jimli. Nah, saya WA Pak Jimli. Lalu dia bilang, buatlah surat. Maka surat itu saya bikin, dan surat itu ditujukan ke Sahgana. Kalau ini kan boleh diomongkan namanya kan? Nah, lalu akhirnya saya diundang. Karena Sahgana berada di tim. Ya, tim itu kan. Dan saya diundang. Pada saat diundang, ya kan, sebelumnya Pak Jimli bilang ada dinamika di dalam bahwa RRT nggak boleh datang. Kalaupun datang, ya nonton aja katanya. Nonton YouTube kan cukup. Ya, padahal nggak boleh juga siaran langsung, kan tertutup itu kan. Gimana mau nonton di YouTube? Tetapi saya dalam tanda kutip tetap insist membawa mereka. Ya, pokoknya mereka datang. Begitu rapat dimulai, saya suruh masuk mereka. Gitu. Begitu saya suruh masuk mereka, lalu ada keberatan. Sebelum mulai kita ini katanya kalau sudah yang tersangka lebih baik nggak masuk, hormati macam-macam. Dari pihak Pak Jimli? Ya, dari pihak Pak Jimli. Saya bilang begini, justru kesini ini kami ingin mengadu. Ada indikasi kriminalisasi terhadap RRT kan begitu. Nah, kalau nggak boleh masuk, artinya kan tidak boleh menyampaikan keluh kesah, ya kan? Ya. Akhirnya kita walk out. Itu. Kita walk out. Jadi aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa Si Udin itu Mas Ahmad Hazinuddin. ya pokoknya siapapun lah, Yes, ya kan? Nah, si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan reformasi Polri? Nah, kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Oke, itu jawaban saya. Silakan yang lain. Pokoknya serang saya. Interpretasi saya Ya. atas apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Hazinuddin adalah Mas Refli Ya. membawa RRT lah gampangnya ya. RRT ke Pak Jimli, Ya. ke tim ini, kemudian untuk Ya, mencari kemungkinan Pak Jimli mencari jalan ke Solo. Apakah betul seperti itu? itu dari mana lagi tuh cara menghitungnya gitu? Itu it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kalau saya mau bawa dia ke Solo, nggak perlu Pak Jimli. Saya aja bisa. Hari ini saya telepon ke Solo atau telepon orang-orang yang barangkali ada lingkaran. Kan kita tiap hari ketemu sama orang-orang itu berdebat di televisi. Ngapain saya menggunakan Pak Jimli? Kan begitu. Oke. Jadi maksud saya nggak masuk akal. Karena feeling saya Pak Jokowi ini pengen sekali dia ada jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tapi ya saya tidak mau membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah nggak masuk akal. Kalau saya mau berdamai dengan Solo, lalu saya datang ke tim percepatan reformasi, itu sama saja saya mau pergi ke, katakanlah ke Monas, which is dekat sini, tapi saya ke Kebonjeruk dulu mas saya. Muter nggak karu-karuan. Memang saya nggak punya akses untuk langsung pergi ke suatu tempat yang dituju kalau saya mau. Kan walaupun kita tidak pernah berhubungan, kan membuka aksesnya kan nggak akan sulit gitu loh. Mas Hazinuddin